Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, selalu tetap semangat walaupun kita belajar di tengah pandemi. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan memakai masker ketika keluar rumah. Baiklah, kali ini Ibu kembali di pertemuan keempat. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah jarak pada bangun ruang, di mana di pertemuan ke-1, 2, dan 3 kita sudah belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Di mana pada pertemuan keempat kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang, yang kedua, siswa dapat menentukan jarak titik terhadap titik dalam ruang. Baiklah, kita mulai. Jarak pada bangun ruang. Jarak adalah ukuran terdekat antara dua objek. Dalam geometri, objek dapat berupa titik, garis, dan bidang. Dengan demikian, jarak yang akan dibicarakan ada 3. Yang pertama, jarak titik terhadap titik. Yang kedua, jarak titik terhadap garis. Dan yang ketiga, jarak titik terhadap bidang. Jadi nanti yang kita pelajari di dimensi 3, jarak itu ada 3. Namun untuk pertemuan keempat, yaitu kita akan bahas yang pertama dulu, jarak titik terhadap titik. Nah, sekarang di sini ada titik A. Kemudian di sini ada titik B. A ke C itu adalah X, B ke C itu adalah Y. Jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Jadi awalnya ada sebuah titik A, ada sebuah titik B, kita disuruh menentukan jaraknya, maka tinggal ditarik garis A ke B. Untuk mengukur jarak titik A dan titik B dilakukan dengan menarik garis lurus A menuju B. Jadi ini tarik ke sini. Panjang ruas garis AB merupakan jarak antara titik A ke titik B, di mana panjang garis AB bisa diselesaikan dengan dalil Pythagoras. Tentunya kalian masih ingat ya, teorema atau dalil Pythagoras. Jadi AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Di sini anggap saja AC itu adalah X, BC itu adalah Y, maka AB itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, untuk menentukan jarak pada kubus, itu nanti kita sering menggunakan dalil Pythagoras atau teorema Pythagoras. Nah, kita lihat contohnya. Contoh 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak antara yang A, titik A ke H, yang B, titik A ke P, di mana P adalah perpotongan diagonal ruang. Kita lihat penyelesaiannya. Yang A dulu. Jarak titik A ke H, AH. Jadi ini ke sini. Nah, di sini saya gambarkan dengan garis merah ya. Nah, ini. Garis ini. A ke H. Maka seperti apa menentukannya? Kalau saya gambarkan ini A, D, H, maka akan terbentuk segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada di D, A, D, H. Maka, untuk menentukan AH itu tinggal menggunakan teorema Pythagoras, di mana AH sama dengan akar AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Jadi pakai teorema Pythagoras. Kita masukkan. Tadi sisinya 10 cm ya, maka AD, berarti AD ini sama saja sisinya, 10 kuadrat ketemunya 100 ditambah DH, di sini DH itu sama saja sisi kubus juga, 10 kuadrat maka tetap 100, maka hasilnya adalah 200, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 10 akar 2, maka jarak A ke H itu sama dengan 10 akar 2. Nah, kalian bisa memahami ya, ini masih dalam kategori yang mudah. Sekarang kita lihat yang B, titik A ke P. Nah, ini tadi kubusnya. Soalnya ini tadi. Titik A ke P, di mana P adalah perpotongan diagonal ruang. Jadi, ini diagonal ruang berarti yang melewati ruangan. H ke B, ini diagonal ruang. Kemudian, A ke G, ini diagonal ruang. Maka P di sini adalah titik potong antara diagonal ruang. Kita disuruh menentukan titik A ke P di sini berapa. Kita lihat penyelesaiannya. Jarak titik A ke P itu sama dengan AP.
sama dengan AP ini tadi adalah separuhnya atau setengahnya dari AG atau separuh dari diagonal ruang. Maka AP sama dengan setengah AG sama dengan setengah tetap dikali AG. AG itu adalah diagonal ruang. Kalau ada kubus, kita disuruh menentukan diagonal ruang, maka hasilnya adalah S akar 3, sisi akar 3, maka AG-nya adalah 10 akar 3. Sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 5 akar 3. Maka jaraknya AP ini adalah 5 akar 3 cm. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah contoh yang pertama. Kita pahami dengan contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Jadi di sini rusuknya 4 cm. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal bidang ADEH, jadi ini diagonal ADEH, jadi diagonalnya AH dan diagonalnya DE. Hitung jarak titik P dan titik B. Jadi titik B di sini, titik P di sini, itu jaraknya berapa? Kita lihat penyelesaiannya. Perhatikan kubus ABCDEFGH. AH, kita lihat. AH ini bisa kita cari lewat segitiga yang tadi, sama dengan yang di contoh soal nomor 1. AE kuadrat, bisa pakai ini ya, AE kuadrat ditambah EH kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah sisinya tadi 4. Maka 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, ketemunya 32, bisa disederhanakan menjadi 4 akar 2. Maka AP berapa? AP di sini adalah setengah dari AH. Berarti setengah kali 4 akar 2, ketemunya 2 akar 2. Kemudian di sini yang ditanyakan tadi juga jarak titik P ke B. P di sini, B di sini. Maka panjang BP berapa? Bisa kita cari lewat segitiga APB. Siku-sikunya berada di A. Maka BP itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AP kuadrat, sehingga ketemunya adalah akar dari AP-nya adalah 4 kuadrat ditambah AB-nya tadi adalah 4 kuadrat ditambah AP-nya adalah 2 akar 2 kuadrat, ketemunya adalah akar 24 atau kita sederhanakan adalah 2 akar 6. Jadi jarak titik B ke titik potong ADEH adalah 2 akar 6. Jadi di sini sampai di sini itu hasilnya adalah 2 akar 6. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang paham, kalian bisa tanyakan ke saya, bisa lewat di Google Classroom atau bisa lewat WA. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa jarak tadi adalah ukuran terdekat antar dua objek. Kemudian, yang kedua, untuk menghitung jarak titik ke titik pada kubus dapat menggunakan dalil Pythagoras. Jadi, kuncinya ketika kita mau menghitungkan jarak pada kubus itu sering menggunakan dalil Pythagoras. Jadi, jangan sampai lupa teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita yang keempat. Bisa kalian pelajari lagi. Kalau kalian kurang paham, bisa tanyakan ke ibu. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan ingat tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.